Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba membuat elisitor yang istilahnya orang Indonesia biasanya bilang biosaka. Biosaka ini ditemukan oleh orang Indonesia sendiri. Elisitor ini bisa dibilang secara jamaknya itu seperti senyawa yang bisa memancing atau mengaktifkan pertahanan pada tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan itu nanti kalau kita semprotkan elisitor ini bisa memacu pertahanan yang ada di dalam tumbuhan itu bisa aktif. Jadi tumbuhan bisa, tanaman yang kita tanam bisa lebih tahan terhadap penyakit. Nah, seperti itu. Jadi bahan-bahan yang perlu kita sediakan itu cukup sederhana. Jadi ada air tawar, terserah mau pakai air tawar, mau pakai air hujan, mau pakai air ledang, mau pakai air sungai, terserah, bisa saja. Itu kurang lebih 5-10 liter. Jadi di sini saya kurang lebihnya saya menyiapkan 5 liter. Yang penting nanti bahan yang kita akan pakai untuk membuat elisitor ini bisa terendam. Nah, bahan kedua itu dedaunan. Jadi semakin banyak daun semakin bagus. Maksudnya itu semakin banyak jenis daunnya semakin bagus. Cukup segenggam saja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, ini di sini saya pakai ada daun paku, ada daun bambu, ada beberapa itu ada daun gamal dan beberapa jenis rumput lainnya. Syaratnya itu, syarat dedaunan ini harus terlihat benar-benar sehat. Kita harus memilih daun yang benar-benar sehat, tidak ada bercak kuning, tidak ada tanda-tanda penyakit lainnya, tidak ada bekas gigitan serangga atau hama. Pokoknya yang benar-benar terlihat sehat, tidak ada cacat. Nah, seperti itu. Jadi nanti prosesnya itu bisa memakan waktu 15 sampai 1 jam untuk pembuatan elisitor ini. Oke teman-teman, ini hasil akhir dari pembuatan elisitor biosaka. Nah, ini kita perlu melakukan pengujian kualitas, apakah ini berhasil atau tidak. Jadi nanti tandanya itu kita biarkan selama 1 kali 24 jam bisa, atau 3-5 hari atau 10 hari, lebih lama lebih bagus lagi. Nah, nanti itu jika tidak terjadi fermentasi itu kan menghasilkan gas. Nah, jika tidak ada gas pas kita buka tutup botolnya, tidak ada gas yang keluar, itu tidak berarti tidak menandakan adanya aktivitas fermentasi. Nah, itu tanda bahwa elisitor yang kita buat itu berhasil. Nah, terus jika tidak terjadi perubahan warna yang signifikan, tidak ada endapan yang signifikan, jadi misalnya perubahan warnanya cuman 25%, itu masih bisa dibilang berhasil ya. Jadi yang penting jangan ada yang keluar gas. Yang terpenting itu jangan sampai ada keluar gas. Jika ada keluar gas itu sudah dibilang tidak berhasil. Jadi kita harus buat lagi. Nah, seperti itu. Ini sengaja saya ambil tidak terlalu banyak, cuman 2 botol besar dan 1 botol kecil, karena pengaplikasian biosaka ini, pengaplikasian elisitor ini tidak membutuhkan
banyak ya, dosis yang banyak. Karena di sini saya hanya membuat biosaka ini untuk kurang lebih 1 hektar tanaman jagung, kopi, dan beberapa sayuran saya. Jadi saya rasa sebenarnya dengan 1 botol saja sudah cukup ya. Tapi tidak apa-apa, semakin banyak ya semakin bagus. Siapa tahu ada salah satu yang tidak berhasil dan salah satunya yang berhasil. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Oh ya, tadi untuk pembuatan bagaimana proses masuknya ke botol juga, itu kita melakukan pemerasan itu jangan diremas, benar-benar diremas kencang ya. Jadi berlahan saja agar tidak terjadi kerusakan pada tanaman. Jadi jangan terlalu diremas, karena nanti itu bisa menghasilkan gas yang akan memancing proses fermentasi. Jadi pelan-pelan saja sampai homogen. Homogen di sini maksudnya itu warnanya setara, sama semua. Jadi kayak ini misalnya hijau kehitaman. Nah, ini sudah homogen ya kalau menurut saya. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan melihat apakah ini akan berhasil atau tidak. Tonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.